entrance. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini di channel TH titik tak horor. Oke teman-teman TH, kita kembali lagi mereaksikan sebuah video yang dimana banyak sekali penampakan-penampakan yang bermunculan di internet. Mari kita memberikan narasi dan juga persepsi dari diri kita sendiri. Apakah penampakan ini benar-benar real di mata kita, dan juga kita bakal menganalisa ya teman-teman, bagaimana sih sosok-sosok makhluk ini dalam sebuah video ini. Pastinya tidak akan seru kalau misalnya kita tidak mengategorikan sebuah tingkatan makhluk tersebut. Jadi ketika kalian menemui makhluk tersebut, baik itu di internet maupun di dunia nyata, kalau misalnya kalian tidak dikategorikan makhluk ini sebagai tingkatan berapa, itu tidak seru teman-teman. Jadi aku telah membuat tingkatan sebagaimana makhluk-makhluk ini mempunyai rasa takut teman-teman. Dari sudut pandang kita sebagai makhluk, ini rasa takutnya sudah di tingkatan berapa? 1, 2, atau 3? Dari tingkatan 1, yaitu adalah rasa takut yang tidak terlalu takut, yang dimana jika kalian menemui sosok makhluk astral seperti hantu ataupun ya sekilas bayangan saja ya teman-teman, itu dikategorikan sebagai tingkatan pertama karena mereka tidak melukai, tidak memberikan kontak fisik secara konteks. Lalu kita juga masuk ke tingkatan kedua. Oke, tingkatan kedua ini yaitu adalah ketika kalian menemui suatu tempat di mana suatu tempat ini mempunyai banyak sekali aura negatif. Oh ya, bagi yang belum tahu, itu aura negatif itu adalah aura di mana narasi kita ataupun otak kita ini menghayal teman-teman. Sebagaimana di sudut pandang tersebut, maaf ya, maksudnya di tempat tersebut ya, itu ada sosok makhluk gaib ataupun terjadi laka lantas maupun pembunuhan teman-teman. Nah, di tempat tersebut pastinya aura negatifnya tinggi ya kan, apalagi dari banyak pihak yang mengatakan bahwasanya di situ benar-benar serem, angker. Jadi kita kategorikan sebagai tingkatan kedua. Karena makhluk-makhluk astral seperti jin dan juga iblis bakal menyerupai sosok makhluk yang membuat bulu kuduk kita merinding ketika kalian masuk ke dalam area tersebut, teman-teman. Yang tingkat ketiga yaitu adalah jin dan juga iblis yang benar-benar bisa kontak fisik dengan kita, melukai kita, bahkan membuat kita gila dan juga meninggal dunia, ya Allah. Meninggal dunia ya maksudnya. Seperti itu teman-teman tingkatan-tingkatannya. Semoga kalian bisa paham serta bisa memberikan spekulasi ya teman-teman, bahwasanya semua tingkatan ini hanyalah seru-seruan saja ya. Jangan dibawa serius, oke? Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini karena saya benar-benar membutuhkan subscribe dari kalian, baik itu dari 1 subscribe doang. Ini benar-benar membuat saya sangat-sangat berterima kasih sih, karena saya mau banget sih kalau misal kalian subscribe dan nyampe 100 orang subscriber, itu bisa membuat saya makin semangat sih buat videonya. Oke, kita lanjut teman-teman. Dari video pertama, ini adalah penampakan tuyul teman-teman. Ini sih udah 2 tahun yang lalu ya, dari tahun 2023. Penampakan tuyul masuk ke dalam toko saat mau ditutup. Di seekor kucing ada penampakan tuyulnya teman-teman. Oke, tuyulnya masuk, tapi ketika tuyul masuk ada kontraksi yang mengakibatkan si kucing ini ngeh gitu teman-teman. Bahwasanya tadi ada bayangan yang lewat gitu loh ya. Waduh, bener sih, di CCTV saja udah kelihatan gitu ada bayangannya. Tapi kita coba analisa ya teman-teman. Di sini kelihatan ya, tuyulnya itu kecil banget gitu loh, kecil segini nih. Tuyul tuh apa sih? Bagi yang nggak tahu, tuyul sih kata aku orang Indonesia aneh banget ya. Mungkin di zaman-zaman milenial sama zaman Gen Z ini bener-bener tahu banget tentang tuyul. Dan tuyul itu dikategorikan sebagai makhluk astral, yang dimana jin yang menyerupai sesosok bayi kecil, dan dia bersekongkol dengan manusia untuk melipat gandakan uang teman-teman. Jadi gitu.
pokoknya ada bayaran ketika kalian menyetujui persyaratan sebagaimana kalian mempunyai tuyul gitu. Dan tuyul ini kita Allahu alam ya teman-teman ya, ketika dia masuk ke toko mungkin saja tokonya bakal dirampok sama tuyul. Waduh. Oke. Sebenarnya tuyul ini di video ini bisa asli teman-teman, bisa asli, bisa palsu juga. Mungkin saja dari bayangan tersebut kucing bisa melihat sesosok makhluk supranatural, dan juga kita nggak bisa ngelihat persepsi kucing ya. Tuyul ini bisa dikategorikan sebagai kelompok tingkatan 1 ya teman-teman kalau di video ini, karena dia tidak mengancam, hanya bayangan, hanya sekilas saja teman-teman, tidak bisa mengancam dari segi fisik dan juga dari segi jiwa dan raga manusianya itu. Dan ini juga tidak dikategorikan sebagai tempat yang angker ya kan, karena itu kita kategorikan sebagai tingkatan pertama. Tapi kalau semisal dia benar-benar tuyul yang bisa membuat chaos gitu ya, seekor tuyul ini di dalam toko ini ya, di dalam kios ini teman-teman, maka itu bisa dikategorikan sebagai tingkatan ketiga, karena itu dikendalikan dikendalikan sama manusia juga gitu ya, maksudnya ngerti kan? Jadi ada yang ya gitulah teman-teman. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Ini video kuntilanak ya teman-teman. Oke, ini lagi nongkrong ya di satu, dan dia bener-bener diliatin sama kuntilanak. Waduh, ngeri banget. Langsung kabur ya. Aduh, itu sih serem banget sih kalau misalnya kita dari POV mereka tiba-tiba lagi video nih kan asik, tapi kenapa orang-orang selalu dapat aja video seperti ini teman-teman gitu ya. Kayak gue sengaja video kayak gini dan tiba-tiba ada sosok makhluk tersebut gitu. Ini kan aneh gitu ya. Oke, kita lihat dari segi ininya, videonya ya. Kita ulangin lagi. Kuntilanaknya cuma nongol di sebagian kepala doang dan juga lagi merhatiin orang-orang yang lagi nongkrong tersebut. Kita bisa kategorikan ini sebagai tingkatan kedua teman-teman. Kenapa tingkatan kedua? Apakah tempat itu angker? Bisa jadi. Karena mereka di depannya juga terlihat ya, ada beberapa pohon. Mungkin saja pohon-pohon itu kalau misalnya malam-malam, persepsi manusia itu sedikit demi sedikit itu tertumpuk gitu teman-teman di satu pohon tersebut, apalagi pohon mangga yang katanya kuntilanak tuh sering banget nyangkut di pohon mangga gitu. Bukan nyangkut sih, tapi ngediamin gitu ya teman-teman. Tapi kita juga bisa kategorikan ini sebagai tingkatan pertama karena ya sekilas saja teman-teman. Oke. Jadi tingkatan kedua sama tingkatan pertama itu hampir sama-sama lah ya teman-teman, nggak bisa ngelukain. Dia tuh kayak apa ya, kayak danger plus kalau tingkatan kedua. Kalau misalnya tingkatan pertama danger doang. Kalau tingkatan ketiga yaitu bener-bener klimaks ya dangernya. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini katanya merinding, pria ini ketakutan saat menyadari ada sosok pocong di perahunya. Waduh. Katanya sih ini 2 orang ya teman-teman. Jadi mereka ketika mancing malam-malam dan menyadari ada yang mengganggu gitu ya. Ketika kayak tuh kelihatan banget ya pocongnya. Iya benar-benar mereka langsung lari juga. Itu serem banget sih teman-teman. Jadi ketika kalian lagi masuk ke suatu wilayah malam-malam itu kan, lalu kalian naik perahu dan tiba-tiba perahunya itu mogok. Waduh, itu gila banget sih, apalagi di tengah malam, lalu kalian cuma berdua doang, apalagi sendiri. Dan di saat-saat seperti itu kejadian seperti ini terjadi. Wah, gila banget. Lihat kita pocongnya nih ya. Pocongnya itu seperti ini teman-teman. Oke, itu kelihatan banget jelas ya pocongnya, cuma kayak begini. Oke, kita bisa kategorikan pocongnya sebagai tingkatan kedua teman-teman. Karena apa? Mungkin saja kedua pria ini itu membuat kesalahan di suatu tempat ya. Membuat kesalahan di suatu tempat teman-teman, seperti membuang air kecil sembarangan, lalu membuang sampah, ataupun membuat ritual-ritual yang dimana makhluk gaib di sana itu tidak suka teman-teman. Jadi bisa jadi jin yang di sana itu benar marah ya. Jadi ketika kalian masuk ke suatu tempat yang dimana memang angker seperti hutan begitu ya, tempat-tempat yang benar-benar persepsi manusia itu dinyatakan tinggi
untuk aura negatifnya gitu teman-teman. Jadi kalian harus membawa nama Tuhan dalam diri kalian. Baca-bacaan, dan gitu selalu mengingat Tuhan, agar kejadian seperti ini tuh tidak ada ya. Mereka bakal takut ketika iman kalian itu kuat, teman-teman. Jadi jinnya itu merepresentasikan sebagai sesosok pocong ya. Sebenarnya pocong itu tidak ada, tetapi itu adalah jin, teman-teman. Oke, kita lanjut. Seram beberapa pria ini niatnya mau mancing, tapi di perjalanan mereka malah ketemu ini. Oke, di cuplikan pertama juga kita lihat tadi ada yang loncat-loncat ya di mobilnya. Mau ke arah empang ya ketika mereka ingin mancing, dan malah melihat sesosok putih tinggi, lalu dia cuman berdiri di situ saja. Oke. Ini kejadiannya kayak gimana ya? Kayak bener-bener mau ngeprank tapi mereka ketakutan gitu loh. Apa ini palsu ya teman-teman? Tapi kayaknya sih enggak ya teman-teman ya. Siapa tahu beneran gitu. Kalau beneran ya itu menjadi salah satu kejadian yang menarik ya buat mereka semua. Jadi ketika kalian masuk ke suatu tempat, mungkin tempat-tempat itu adalah tempat yang angker, tapi kalian tidak ketahui. Tetap saja teman-teman, kalian harus benar-benar membawa keimanan dalam diri kalian masing-masing agar setan-setan itu tidak bisa mengganggu kalian gitu loh. Kalian jangan, gak usah takut teman-teman. Jin-jin seperti ini nih gimana ya istilahnya ya, nggak bakal ngeganggu kalau misalnya kalian berani gitu loh, karena derajat kita itu tinggi teman-teman. Oke, ini masih tingkatan kedua ya. Oke teman-teman, cukup sekian dari video aku kali ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa subscribe teman-teman ya. Bantu like dan juga komen kalau kalian mau ada pesan yang ingin disampaikan, dan juga terima kasih banyak yang telah nonton sampai akhir. See you in the next video. Dan juga by the way, gue males banget kalau untuk ngedit ya.